pemimpin yang baru dan dalam bentuk atau menyerupai seorang kakek tua. Apa yang dilakukan oleh kakek tua tersebut? Iblis yang menyamar sebagai kakek tua itu datang di siang hari, di mana pada saat itu sang pemimpin waktunya beristirahat. Karena ternyata di malam hari dia tidak tidur, teman-teman. Di malam hari dia terus mengerjakan sholat. Di siang hari barulah dia menyisihkan sebagian dari waktunya untuk dapat beristirahat, sehingga malam hari kembali terbangun dan kembali dapat melaksanakan sholat sepanjang malam. Iblis pun mengetuk pintu. Orang ini menjawab. Orang ini bertanya, "Siapa?" Maka iblis berkata, Aku adalah orang tua yang dizolimi." Teman-teman, Masya Allah, disebutkan bahwa orang ini disebut Zulkifli. Ya, Nabi Zulkifli yang kita ceritakan. Masya Allah ya, ternyata Nabi Zulkifli, teman-teman, orang yang tadi bersiap melaksanakan 3 syarat yang diajukan oleh Raja Ilyas. Masya Allah ya. Jadi benar sekali bahwa Allah itu menyebutkan, Allah memuji Nabi Zulkifli ini karena kesabarannya, kesolihannya, kejujuran, amanah, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan dan penderitaan dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Masya Allah. Dan Nabi Zulkifli ini tadi ketika menerima tamu, walaupun dia dalam keadaan akan beristirahat, maka karena disebutkan bahwa yang bertamu tersebut adalah kakek tua yang merasa terzolimi, maka Nabi Zulkifli pun membukakan pintu. Dan kakek tua ini pun bercerita, menyampaikan masalahnya. Masya Allah ya, pemimpin-pemimpin yang seharusnya menjadi kita contoh adalah pemimpin-pemimpin yang mana rakyatnya itu bisa menyampaikan permasalahannya, dan pemimpin tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya secara langsung. Kata kakek tua ini nih teman-teman, kakek tuanya membuat cerita karena sebenarnya dia tidak ada masalah ya. Yang membuat masalah adalah dia ingin menggoda kan. Seperti ini bukan masalah dia, karena sebenarnya dia adalah iblis yang menyerupai kakek tua yang berpura-pura memiliki masalah. Aku ada masalah dengan kaumku. Mereka menzalimi aku. Mereka berbuat zalim kepadaku dan melakukan ini dan itu. Banyak sekali masalahnya, ini dan itu. Sangat banyak. Sampai-sampai banyak waktu yang terbuang. Dalam artian banyak waktu yang habis terpakai oleh Nabi Zulkifli untuk mendengarkan kakek tua di saat berbicara. Sampai tibalah waktu Nabi Zulkifli istirahat habis, dan waktu telah tiba sore. Sehingga Nabi Zulkifli pun tidak jadi tidur, teman-teman, tidak jadi beristirahat. Namun Nabi Zulkifli berkata, "Jika tiba waktu sore, aku akan menyampaikan hakmu. Maka datanglah di sore hari." Namun ketika sore tiba dan Nabi Zulkifli datang ke majelisnya, datang ke tempat berkumpulnya Nabi Zulkifli dengan umat-umatnya untuk mendengarkan permasalahan yang ada pada umatnya, kemudian berusaha untuk menyelesaikan dan lain sebagainya, atau Nabi Zulkifli menyampaikan berbagi ilmu segala macamnya. Ternyata Nabi Zulkifli pun mencari orang tersebut, mencari kakek tuanya. Mana ya kakek tua yang datang ke rumah? Kok tidak ada? Padahal
tadi ceritanya banyak sekali ya, dan seolah-olah kakek tua ini sangat memerlukan bantuan. Tapi ternyata tidak ada. Sampai akhirnya majlis pun selesai dan waktu beranjak malam, sehingga Nabi Zulkifli pun kembali melakukan kegiatan malamnya, yaitu mengerjakan sholat di malam hari. Ketika besoknya, ketika Nabi Zulkifli di pagi hari menyampaikan keputusannya tentang permasalahan yang terjadi dengan kaumnya, Nabi Zulkifli pun masih mencari orang tersebut. Di mana ya? Kemarin sore tidak ada, pagi ini tidak ada. Nah, sampai akhirnya selesai majelisnya. Di siang hari, ketika Nabi Zulkifli sudah tiba waktunya untuk beristirahat, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk kembali. Nabi Zulkifli pun bertanya, "Siapa ini?" Maka orang tua itu menjawab, "Orang tua yang terzolimi." Kemudian Nabi Zulkifli pun membukakan pintu dan berkata, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, apabila aku sedang duduk di majlis untuk memberikan keputusan, maka datanglah kepadaku." Nah, jadi Nabi Zulkifli kembali menyampaikan, kakek tua ini diperbolehkan untuk menyampaikan permasalahannya atau hal-hal yang menjadi masalahnya, bahwa dia terzolimi oleh kaumnya itu di siang hari, di pagi hari, maksudnya di pagi hari atau di sore hari, di saat Nabi Zulkifli berada di majlis. Namun ternyata kakek ini berkata, "Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling buruk jika mereka tahu engkau sedang duduk memberi keputusan. Mereka nanti akan berkata, 'Ya, kami akan memberikan hakmu.' Namun ketika engkau pergi, mereka akan mengingkarinya." Jadi kakek tua ini berkata bahwa kaumnya Nabi Zulkifli ini adalah orang-orang yang tidak baik. Mereka menjawab atau mengatakan sesuatu hanya untuk seolah-olah hanya untuk membuat Nabi Zulkifli senang. Mereka setuju dengan pendapat Nabi Zulkifli ketika ada di hadapan Nabi Zulkifli. Tapi sebaliknya, mereka justru akan mengingkari ketika Nabi Zulkifli sudah pergi. Nah, teman-teman, apa ya maksudnya, ada yang tahu? Kita lanjut ya. Nabi Zulkifli pun berkata kepada orang itu, "Pergilah, jika tiba sore hari, maka datanglah kepadaku.